Halo, selamat malam semuanya. Balik lagi ke Sudut Pandang sama gue Sahid Permana di sini. Di episode ketiga kali ini, gue sudah hadir bersama Gung Budi. Gung Budi adalah seorang freelance ilustrator slash designer. Dulu dia adalah former dari Berita Angkasa. Terus berkecimpung di dunia ilustrasi dan desain kayaknya dari kuliah di Jogja. Hingga sampai sekarang nih, sekarang dia akhirnya memutuskan untuk bersolo karir. Kita ketemu lagi di Sudut Pandang. Buat yang belum tahu, Sudut Pandang itu adalah sebuah segmen terbaru dari Sanitar yang membahas tentang karya-karya visual yang tidak bisa lepas dari musik. Jadi selama ini kita selalu membahas musik, dan ada satu hal yang nggak pernah lekat dari musik, yaitu adalah visualnya. Mungkin kita mulai. Selamat malam, Gung. Halo, selamat malam. Apa kabar nih? Jadi Baik, lagi sibuk apa nih setelah cabut dari Jakarta? aktivitas ya freelance aja sih sama apa. Mulai ngejalanin hobi sepedaan. Mungkin belum banyak yang tahu tentang lo. Jadi mungkin lo bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bung Budi atau biasa dipanggil Bung Budi. Aku studi di pendidikan seni rupa ISI Yogyakarta dengan jurusan desain komunikasi visual. Menggeluti dunia ilustrasi semenjak 2016. Dan kebetulan waktu itu emang fokusnya di musik. Akhirnya sampai saat ini kebanyakan karena dari circle teman-teman juga mengerjakan kayak merchandise, gitu, cover single maupun EP atau album. Pada kesempatan kali ini mungkin saya sharing tentang project visual branding EP dari kelompok Terbang Roket di tahun 2018-2019. EP ini merupakan apa ya, mungkin bisa dibilang project mini album pertama saya gitu sebelum mengerjakan album gitu, selama berkarir sebagai ilustrator atau desainer. Setelah merupakan yang pertama kali, kemudian saya dikasih kepercayaan oleh Berita Angkasa untuk menggarap visual brandingnya dari logo type, logogram dan ilustrasi cover dan lain-lain. Mungkin kita bisa masuk ke proses penjaringan idenya. Karena mendapat brief dari player, langsung dari penerbang roket, setelah dari manajemen, beberapa kali interview, menjelaskan kayak si Galaksi Palapa itu emang cerita science fiction gitu. Dan para personelnya langsung gitu yang bercerita tentang 3 manusia bumi yang pengen mencari lingkungan atau wilayah yang layak gitu, karena soalnya di bumi udah nggak mendukung secara kondisi, secara moral manusianya gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari planet yang baru. Berangkat dari garis besar ide cerita itu, udah langsung objektifnya ini tentang science fiction gitu. Karena itu langsung cara membuat pun referensinya gak jauh-jauh dari film atau hal yang berbau dengan angkasa, science fiction. Dan di sini ada poster Space 100 Odyssey. Watt, Space Odyssey, ada Star Wars, ada hal yang lebih detail di Star Wars itu ada kayak template gitu, misal kayak packaging dari NASA gitu. Ya. Nah ini kalau untuk penjaringan ide sih, dari judul mini album Galaksi Palapa dipecah lagi menjadi tentang lagunya masing-masing, kemudian si garis besar tentang Galaksi Palapa itu apa gitu, galaksi yang tinggal baru itu sih intinya, yang dicari oleh 3 bumi. Dari penjaringan ide ini atau mind mapping ini, akhirnya untuk pertamanya sih mencari identitasnya secara warna dulu gitu. Skema warna dulu ya. Ya, skema warna gitu. Soalnya kan yang merupakan faktor yang penting juga di dalam visual branding. Pertimbangannya adalah untuk memilih warna kayak mempelajari dari band-band lain juga gitu. Sedangkan yang untuk penerbang roket ini kan perlu identity warna yang baru gitu, yang kuat juga gitu loh. Misal kayak di band lain secara live panggung, misalkan di Sigit identik dengan ungu dari album gitarnya mereka gitu. Kemudian Sigmund dengan Crimson Ice-nya yang identik dengan merah gitu. Pernah lihat live panggungnya juga identik dengan merah gitu. Seringnya juga kan secara lighting dan lain-lain. Punyai apa ya, emang ada warna yang pengen ditonjolin gitu loh sebagai warna identity gitu. Berarti lo ngesetnya kesinambungannya tuh udah mikir sampai sejauh itu ya, Gung ya? Iya, untuk
untuk memenuhi aspek-aspeknya itu aja sih. Ah, Cara warna gitu, akhirnya cobalah gitu, karena temanya yang saya kulik dari player maupun manajemen gitu, Ya. karena mini albumnya bertemakan science fiction, secara instrumen membawakan musik-musik yang psychedelic, akhirnya kayak di teori warna itu kayak apa sih gitu, warna psychedelic gitu, akhirnya warna-warna komplementer kan yang Berlawanan ya. bersinggah berlawanan gitu di lingkaran warna gitu. Jadi memilih merah, navy, sama oranye dan cyan lah. Nah, kemudian untuk si logogramnya itu sendiri, coba mengambil salah satu lagu yang mungkin beda sendiri gitu secara tatanan kata gitu, kayak alpha omega gitu. Ini mungkin bisa dijadiin logogram sendiri gitu buat simbol, atau kayak ibaratnya dari referensi si Star Wars itu kayak klan Mandalorian ada kekaisaran, ada logogram sendiri gitu. Akhirnya mencoba menggabungkan dari kata alpha omega dan bentuk objek roket gitu. Terus Iya, iya. terbentuk Panel produknya ya. ya untuk Iya. kebutuhan branding si mini album Galaxy Palapa. Sedangkan logo Prabang Rocket ini pertimbangannya sih ini logogram baru dari logo type baru dari logo type sebelumnya gitu ya. Pertimbangannya juga sama gitu, kayak masih mempertimbangkan ciri khas dari rock, psychedelic, serta tema science fiction gitu ya. Kayak logo Star Wars kan, logo-logo film yang bertemakan science fiction gitu, yang futuristik, berbentuk trapesium ke gitu atas ya. gitu ya. Geometris ya. Cuman Cuman lo berarti lumayan ngegabungan ini ya, kayak sci-fi dan segala macam, cuman unsur-unsurnya tetap font-fontnya psychedelic gitu ya. Tetap mempertimbangkan Art deco gitu. untuk si ininya sih lebih tetap nonjolin, oh ini tetap bedrock gitu kelihatannya. Terus untuk cover album sendiri, sini ada ya, sebuah apa ya kalau saya bilang ini sih monumen atau kayak prasasti, triggernya dari kata palapa itu sendiri sih, kayak mungkin dulu di zaman dahulu ada prasasti gitu, makanya untuk lebih memperkuat si identitinya, akhirnya menggabungkan aspek dari si prasasti itu gitu, digabungkan dengan ini off the record, enggak off the record sih, enggak dong, for your info aja gitu loh. Kalau ngambil si bentuk si cover ini dari shape bebatuan ini sih, ngambil bentuk dari pesawat Solo Millennium Falcon gitu. Oh, Millennium Falcon, ya. Iya, secara nggak langsung gitu ya, ini ngambil bentuk dari itu, tapi coba pertimbangkan kayak unsur dari nama palapanya juga gitu, yang jangan dahulu lah, akhirnya ya udah teruskan. Digabung ada relief-reliefnya gitu ya? Iya, relief-reliefnya kayak ini juga coba menerjemahkan dengan membuat huruf sendiri gitu. Ya mungkin kalau dibaca emang nggak ada artinya gitu, cuma pengen menambah unsur si prasastinya itu aja sih. Kayak aksen-aksen gitu ya, biar kelihatan jadi apa ya? Klasik, bukan klasik sih berarti, kayak monumental gitu zaman dulu. Iya, monumental. Prasasti gitu ya. Untuk bagian sisi dalam sih tetap nggak pengen jauh dari si judul serta tema gitu ya, karena galaksi udah ya emang. Kalau ide burung sendiri sih, burung lagi ini burung elang kan ya emang. Iya. Dari lagu Berita Angkasa gitu, yang waktu interview ke Coki gitu, dia ngasih tahu ternyata di lagunya itu emang ada sound effect suara elang, iya. Suara elang. Ya, kayak mungkin dia waktu perform di panggung gitu kayak ada au gitu juga. Iya. Mungkin ibu dari di situ yang coba saya terapi. Terus untuk bagian cover, kemudian di untuk ide ini kemarin apa ya? Marketing. Promo. Iya. Iya, promo press kit gitu. Jadi sebelum press release coba nyebarin ini ke beberapa orang gitu. Akhirnya idenya apa sih biar lihat gitu.
akhirnya kayak kepikiran dari si packaging NASA itu, Mhm. dia coba masukin beberapa hasil sketch gitu, coba masukin si apa sih, pengawet ini namanya Uh, foil bag. bukan gel-gel gitu. Oh, makanannya NASA ya, yang biasanya berbentuk protein gel. Bukan ini yang kayak buat pengawet di dalam sepatu buat nggak jamuran Oh, gitu. silika gel. Silika gel, Ya, silika ya, gel. ya, Terus kayak bentuk suratnya dibikin ya, ya, ya. ala-ala evidence gitulah. Si brand booknya si NASA juga kayak gini nih ya, pakai packaging itu. Ya, ini coba ngerelatin si temanya aja sih di beberapa short promosinya gitu. Kayak di cover buat CD-nya gitu, si amplopnya juga pakai kata-kata apa, draft test protocol for ini detecting possible Live life somewhere. somewhere in space to replace the earth gitu ya. Kayak coba ngasih intro nih ke si tema dari si album kami ini, album Galaxy Palapanya itu sendiri juga. Ya, ya. Kemudian coba mengaplikasikannya juga ke mungkin di tahun-tahun segitu ya, baru nah gitu loh kalau Instagram tuh bisa bikin GIF sendiri gitu ya, biar mendapatkan engagement juga dari audiens gitu. Misalkan dikasih tahu gitu audiens lewat sebuah postingan gitu, oh ini ternyata ada GIF-nya gitu. Mereka mungkin bisa mention gitu, bisa membantu nyebarin si promo tentang albumnya juga gitu. Ada 6 GIF lah gitu. Ada karakter-karakter Vicky, Ray, sama Coki. Bentuknya IUD couple gitu ya, jadi kayak hologram yang di couple. Ya, gitu ya. Kayak lagi berkomunikasi jarak jauh yang muncul di tangan atau di kapal gitu, di dek pesawat. Nah, nggak mau ketinggalan juga, tetap gimana ya, pengen maksimal gitu loh untuk si mini album ini dan si branding KPR juga gitu. Akhirnya kepikiran buat, oh ternyata kalau dipikir-pikir ya banyak band yang perhatikan dan mempertimbangkan sampai ke aspek font ya, tipografi gitu, seperti kayak Maiden, mungkin Motorhead dengan on English-nya gitu. Akhirnya coba, kenapa enggak gitu, kalau bisa dicoba. Akhirnya bikin typeface sendiri gitu untuk si Galaxy Palapa gitu, dengan tujuan mungkin orang dengan tanpa logo band-nya atau tanpa artwork-nya gitu bisa ngerti sendiri, oh kalau ini koneksi Galaxy Palapa KPR gitu. Ya. Tapi waktu itu cuma membentuk karakter yang uppercase gitu. Ya. Karena kebutuhannya juga cuma buat display tab ya. Ya, display tab. Kemudian ini ada booklet. Jadi waktu album Galaxy Palapa, setelah ngedengerin full gitu ini albumnya ya, bahasa Indonesia cukup jelas dan liriknya nggak terlalu banyak gitu. Akhirnya coba bikin apa ya gitu, inovasinya gitu ya, mungkin sama album-album yang lain gitu. Akhirnya dari pertimbangan liriknya bahasa Indonesia yang cukup jelas gitu, dan jumlahnya juga sedikit gitu, kenapa nggak dicoba bikin ilustrasi yang berkesambungan gitu ya, story gitu ya. Gitu. Ya kayak buat ngegantiin lirik lah ibaratnya gitu. Ya. Akhirnya bikin 3 ilustrasi untuk 3 ilustrasi per lagu gitu. Jadi total kalau untuk booklet si ilustrasinya ada 12. Ini untuk lagu Ekspedisi 69 tentang ya, cerita awal mereka meninggalkan bumi gitu loh, untuk mencari tempat tinggal baru. Ya. Kayak komik gitu ya, Gung ya jadinya ya. Iya, tapi silent komik lah. Jadi narasinya tuh ya lagunya, ini tuh kayak ilustrasi. Iya. Si lagunya gitu ya. Tapi yang harus diingat sih
karya ilustrasi, karya visual lah di dalam musik gitu loh. Tetap menjadi media pendukung gitu, walaupun bakal menyampaikan si lagunya Story-nya. entah itu kayak gimana gitu, tetap komunikasinya lah gitu dalam bentuk lain gitu loh. Tapi yang tetap utama sih tetap karya musiknya gitu. Ya, ya. Mungkin itu aja sih. Oke. Menarik sih Gung. Jadi kan sebenarnya kita ngebahas cuma satu project nih si Galaxy Palapa. Dan sebenarnya ini adalah menurut gua sebuah karya yang apa ya, bisa gua bilang magnum opus gitu kali ya buat lo ya. Mungkin karena gua lumayan inget nih Galaxy Palapa tuh salah satu karya lo yang terbesar kali ya. Bener-bener lo urusin dari hulu ke hilir gitu. Bener-bener Ya, awal terus sampai akhirnya. Kalau nggak salah lo video klip juga masih terlibat gitu nggak sih? yang video klip. Iya, maksudnya kayak ini kan grafis-grafis ini tuh bahkan dipakai di video klip, terus di konser-konser segala macam. Iya, Jadi iya, iya. keterlibatan lo di apa? Keterlibatan lo di Galaxy Palapa ini benar-benar kayak ya semua lo gitu. Gung Budi adalah Galaxy Palapa adalah Gung Budi sih menurut gua. Nah, ini lo gimana sih komunikasi awalnya ke KPR? Maksud gua kan pasti mereka datang dengan suatu story nih nanti terus akhirnya karena yang lo buat tuh menurut gue cukup detail gitu. Ada story-nya, ada segala macam. Nah itu tuh lo interpretasi dari lo sendiri atau mungkin dari band kayak dari si Coki Ray dan Vicky kayak, Gung, nih gue ada cerita kayak gini nih. Lu enaknya lu apain gitu gimana awalnya? Kalau untuk si ide kreatifnya sih tetap ada porsinya masing-masing gitu sih. Jadi apa yang dari gua coba gua sampaikan mereka ACC akhirnya gua kerjain gitu. Tapi tetap ada beberapa hal yang emang datang dari manajemen dan player gitu juga gitu. Misal kayak request itu yang emang ini kalau bisa nih ada karakter si burung nih lah gitu buat si lumayan juga kan menambah karakter tersendiri juga gitu loh di dalam ceritanya gitu. Ya. Kalau ide-ide yang coba gue sampaikan sih asal masuk akal gitu ya, kayak misalkan di untuk produksinya gitu, budgetnya gitu, selama masuk akal sih tetap di ACC gitu. Ya, ya, ya. Nah berarti kan sebenarnya lo memikirin branding itu dari tetap komunikasi dengan bandnya maksudnya. Ya. Walaupun lo ada idealisme sendiri gitu, ada ini nggak sih, ada bentroknya nggak sih? Maksud gue kan kayaknya entah kenapa ya, kalau gue ngomongin berita angkasa tuh pasti keingetnya visual lo gitu. Saking kuatnya visual lo bahkan sampai sekarang ketika lo udah cabut dari berita angkasa, gue masih ngerasa berita angkasa visualnya tuh masih ada nih bekasnya Gung Budi atau rasa-rasa itu masih ada gitu. Sebenarnya gimana sih lo memperkuat si visual lo segitunya sampai apa ya? Oh buat yang belum tahu sih Gung ini lumayan banyak ya portonya di luar KPR dan berita angkasa lumayan banyak merchandise yang dikerjain sama Gung Budi dan ketika dikerjain hasilnya tetap Gung Budi apapun yang terjadi mungkin gue yakin di luar sana ada orang-orang yang sengaja beli merchandise yang semuanya dibuat Gung Budi sih gue yakin ada sih kayak gitu Mungkin ya kali ya saking kayaknya visualnya kuat banget gitu loh Gung gimana sih lo prosesnya gitu ya karena apa ya kalau dari gue sendiri sih yang gue jalanin gitu sampai sejauh ini gitu tetap apa ya kalau dari gue pribadi sih emang belum nemu ciri khas kalau menurut gue lebih ke mainin idenya gitu loh ya karena mungkin ada pendidikan DKV-nya juga gitu ya banyak pertimbangan ini harus representasi ini mungkin gambar ini gitu jadi ya banyak faktor lah gitu loh buat menentukan si ilustrasinya itu gitu doang sih kalau menurut kayak emang ya nggak tahu gitu loh pandangan orang emang punya gua ada ciri khasnya atau apa gitu. I see. Kan tadi kan ngomongin lo lulusan di kafe gue ya. Nah, jadi gue kan ngeliat lo termasuk salah satu desainer yang berdiri dua kaki gitu. Jadi lo desainer, lo ilustrator juga. Kadang-kadang soalnya gue ngeliat kecenderungan kalau ketika ada ilustrator, misalnya desainnya nggak terlalu oke, misalnya layout dan segala macam gitu. Ada juga desainer nih, dia nggak bisa gambar. Nah, lo termasuk salah satu dari sekian dikit orang yang bisa di duanya gitu. Lo gimana sih ngimbanginnya?
Ya karena mungkin kuliah awal-awal masih bimbang gitu ya. Mau dibawa kemana nih arah si karir desainnya gitu loh, yang belum spesifik ini gitu. Ya karena lingkungan juga dan mungkin tugas-tugas gitu-gitu. Ya udah nih belajarnya benar-benar yang graphic design, layout, logo gitu-gitu sih, fotografi dan lain-lain gitu. Ya akhirnya kok ngerasa nggak enak gitu ya. Kemarin sempat belajar juga lah tentang di lingkup itu gitu loh. Pas ngerasa udah kayaknya bukan gue banget gitu loh. Coba-coba gitu bikin ilustrasi akhirnya kayak pengen disempitin lagi nih, mungkin bisa lebih spesifik gitu loh. Ilustrasinya dilariin kemana ya gitu, entah bikin komik kah atau t-shirt kah atau di ranah apakah gitu. Akhirnya udah coba beruntungan di musik gitu, ini malah terusan sampai sekarang gitu. Ya. Lu jadi kayak emang ada latar belakang sempat belajar juga gitu di basic desain grafisnya dan ilustrasinya gitu. Jadi lebih duluan sih desainnya sih. Seberapa gede sih Gong porsi berita angkasa dalam pengembangan desain lo ya? Maksud gue kayaknya lo dan berita angkasa tuh tumbuh berkembang sama gitu loh. Gue ngeliatnya dari awal sampai akhir sampai KPR gitu ya. Lo dan mereka tuh kayak tumbuhnya bareng gitu. Dan menurut lo mengaruh banget gak sih dengan siapa lo bekerja? Ngaruh banget sih. Ibaratnya apa ya? Apa yang gue pelajarin di kampus gitu di Jogja gitu loh. Kan ya cuma ilmunya doang gitu loh. Sedangkan prakteknya ini benar-benar udah gue langsung dicemplungin langsung ke industrinya gitu loh. Ya udah sama berita angkasa gitu kayaknya akhirnya kayak apa ya? Lu diajak sirkus aja gitu. Ya. Kayak lu dilatih mungkin di karantina mana gitu sebagai hewan gitu, lu terus gue dimasukin ke show sirkus gitu, udah show up aja gitu di situ. I see. Ada ini gak sih kayak gue nggak tahu ya. Selama ini lu pernah ada bukan konflik ya, lebih kayak ketika lu ngurusin desain misalnya berita angkasa nih, ada nggak sih berita angkasa KPR lah misalnya, Ya. ada bersih tegang apa enggak sih, maksudnya kayak apa mereka termasuk tipe klien yang gue terima aja deh gue apa yang lo buat mah keren gitu, apa gimana? Enggak sih, jadi kayak emang brainstorming duluan gitu, misalkan untuk di sosial media gitu mau kayak gimana nih 1 bulan ke depan gitu, dan kita meetingin gitu, misalkan di panggung bulan Februari temanya ini gitu, udah tinggal di desain boardnya, nanti pas sebelum manggung di preview hasil sketch di poster gigs-nya gitu. Lebih ke situ sih, lebih apa ya emang terbuka duluan gitu loh di depan gitu ketimbang nanti egonya gue sendiri nentuin arahan si desain maupun artnya si KPR atau berita angkasa gitu. Ya. Gue tertarik satu hal nih Gung. Jadi kan sebenarnya lo tuh awalnya di Jogja ya? Ya. Ya kan, terus tahu-tahu dihubungin sama KPR berita angkasnya di Jakarta gitu. Ini maksud gue, ini gue coba memposisikan diri, misalnya gue sebagai amatir nih. Gung, gimana sih caranya biar gue bisa dapat klien musik, atau gimana caranya gue bisa ngembangin karir ketika gue nggak tahu gue mesti ke siapa gitu? Mulai gimana sih? Rajin bikin aja gitu. Karena udah era sosial media gitu ya. Mungkin pas gue bikin itu Instagram baru 3-4 tahunan gitu. Akhirnya sebelumnya emang gue sering bikin gitu, kayak dulu sempat bikin artwork followers gitu, terus Sigmund juga pernah gitu gitulah ya, band-band yang ngerilis album di 2015 tuh gue sempat bikin gitu ilustrasinya gitu kayak personal aja gitu. Fan art gitu ya? Iya, fan art kita bikin upload. Nah kebetulan waktu ya ini mungkin keberuntungan pertemuannya emang di momen itu gitu loh. Jadi si berita angkasa sama KPR lagi ada gigs kayak ya acaranya Jakarta City Sound. Jadi itu mau bikin kontes poster gitu buat si poster gigsnya, udah bisa ikut
dan taunya tuh emang mepet gitu, kayak H-1 kalau nggak salah. Jadi iseng aja bikin, udah upload gitu. Emang nggak menang gitu. Tahu-taunya besok Ray malah nge-DM gitu. Ini si Ray Baker. Diajakin. Oh, lu nggak menang tapi malah diajakin. Ya nggak tahu juga itu pertimbangannya apa gitu loh. Tapi yang nggak menang lah intinya di kompetisi poster itu gitu loh. Tapi 2 hari setelahnya tuh emang Ray langsung bikin gitu ya. Bikin merch gitu. Ya lama banget gitu loh. Kayak ya emang benar-benar ngerjain merch pertama band tuh emang langsung PR gitu. Keren sih. Berarti kalau dihitung sampai sekarang udah berapa band sih yang lu bikin merch-nya? Belum kehitung ya, tapi itu udah kepikiran dari kapan tahu gitu loh buat arsipin si desainnya gitu, kayak pengen bikin akun Instagram sendiri tuh dari yang pertama sampai yang paling terakhir sekarang gitu apa gitu. Akhirnya kemarin pas ke Bandung kan ada vendor langganan bikin merchandise tuh, dia ngumpulin ternyata si sampel-sampel sablonnya udah oke. Oh iya, jadi di tempat vendor itu Iya, semuanya. jadi iya kayak banyak juga ya, ada kaper, ada jangan, ada juga, ada yang lain-lain juga gitu. Hmm. Di foto keren kali ya gitu, kayak tapi kemarin tuh emang nggak niat banget sih nyarinya gitu, masih ada sebenarnya gitu tapi Menurut gue bikin gimana pameran sih gue. min lah Lu udah bisa pameran tunggal sih kayak. soon possible. Kayaknya kalau gua deskripsikan Bung Budi tuh, misalnya nih gua adalah Bung Budi di LinkedIn, gue bisa nyebut kayak eh, visual apa ya? Visual designer dari berbagai macam merchandise band Indonesia yang terbanyak. Menurut gue lu salah satu yang terbanyak sih. Nggak tahu ya, belum ngitung sih, mungkin Banyak yang lain banyak ada yang lebih banyak gitu. banyak banget sih Gung, kayak orang tuh attract banget sama desain lo sih, kayak berbagai macam band dari berbagai macam generasi sih. Genre juga ya, lintas Iya, genre ya genre mungkin. juga sih, bener. Ya nggak tahu sih pertimbangannya mereka ngajak atau gimana gitu. Oke, Ya oke. mungkin kayak misalnya kayak Bilal gitu, kayak faktor pertemanan gitu ya, mau nggak dibantuin gitu, udah mau gitu. Iya, Terus Bilal kayak Timur kan pop ya Timur banget kan ya. kayak emang faktor kenal dan teman juga gitu, sering main futsal bareng gitu ya, udah bisa apa lu bisa apa coba bantu gitu, cocok Nah, tidak jalan. jadi tips lo untuk orang yang ingin menjadi visual worker merchandise itu apa, Gung? Sama sih ya Visual artist. rajin bikin karya mungkin. Kalau memang tujuannya ngarahin ke band langsung ya coba responsi lagunya gitu, coba bikin ilustrasi yang interpretasi dari lagu apa atau langsung keseluruhan albumnya dan lain-lain gitu sih. Hmm, menarik sih. Keren sih lo, Gung. Masya. Terus, apa lagi ya? Apalagi belum ditanyain ya, Gung ya? Ada cerita-cerita unik itu nggak sih? Dari, kan tadi kita ngebahasnya tentang, ya kita ngebahas yang lo buat aja karyanya nih. Dari Hmm. si Galaxy Palapa itu ada cerita yang belum lo share nggak sih? Atau kayak semacam trivia apa gitu? Yang belum lo bagikan ke orang? Itu sebenarnya proyek lemparan. Proyek Dan lemparan, maksudnya? bukan lemparan juga sih gitu, kayak nggak tahu juga gue momennya, gue ngerasanya aneh banget sih. Jadi pertama awal-awal join di Tangkasa kan Hmm. itu posisinya emang lagi tugas akhir. Ya, ya. Tugas akhir udah mau ngambil judul tugas akhir gitu, kayak kebetulan nih lagi di sana gitu, langsung aja coba nanyain gitu, siapa tahu bisa jadi tema dari tugas akhir gitu, nanyain kan Ya. PR ada baru nggak sih gitu, mau dong garapin buat jadi objek TA gitu. Ngomongnya udah langsung buat objek TA nih gitu, ke Mas Deki kalau nggak salah tuh pertama kali ngomong gitu. Jadi di kantor emang belum pada ngumpul gitu, gue kayak lagi nongkrong di ruang depan gitu. Oh, udah ada Bung yang garap kata si inilah udah orang lain gitu. Ya, ya. Terus? Ya udah kayak ya nggak apa-apa gitu, maksudnya fiktif aja gitu, Buat tugas akhir aja gitu ya ya. buat tugas akhir aja. Udah balik ya, kalau dipikir-pikir fiktif ya sayang gitu, ya udah deh coba ngambil yang lain gitu. Soalnya gue pertimbangan tuh dulu, kalau nggak apa yang gue suka banget buat si tema tulis akhir, Mending dosen mundur. gue ya dosen gue nyaranin kayak dalam bentuk apa ya ibaratnya, bentuk balas budi mungkin ke daerah lo atau orang tercinta lo gitu-gitu loh. Akhirnya gue coba ngangkat
bikin typeface tapi adaptasi bentuk rumah adat gitulah pokoknya. Akhirnya itu nggak jalan kan, kayak nggak jalan. Sama penelita angkasa masih bolak-balik tuh Jogja Jakarta. Waktu itu dari Jakarta ke Jogja, gue diajak, Jakarta Solo ada panggung KPR, gue diajak, ada satu tiket kan kayak nggak pakai gitu, udah dibuat mungkin si kapasitas bagasi gitu, dia ikut aja tuh. Dari turun dari pesawat itu gue langsung kayak ini sama Mas Risma langsung kayak ditembak duluan gitu loh. Ntar kita di kamar ngobrolnya gitu. Dia pengen ngobrol dulu. Kita sekamar dulu deh gitu, kayak udah request gitu. Terus sekamar sama Agung ya, ada yang mau diobrolin gitu. Ditungguin sampai di kamar. Ya ngobrol juga gitu. Nih mau ngomongin apaan sih, kayak gue udah ya ada was-was, ada harapan atau apa gitu lah. Akhirnya tidur sampai sore, malam ke panggung. Balik masih gue tungguin, tapi gue nggak nagih gitu. Ya gue tahu diri juga lah gitu loh waktu itu gitu. Pasif agresif ya? Iya, maksudnya tahu diri juga gitu, masih baru kenal juga kan waktu itu. Tungguin ke malam, nggak ada yang diomongin gitu. Akhirnya tidur masing-masing, pagi cabut. Tapi gue itu waktu itu cabut ke Jogja, jadi gue naik kereta, mereka cabut ke airport gitu. Pas baru mau cabut gitu, pas udah cabut gitu, udah kayak say goodbye gitu loh, udah tos-tosan. Besok kamu aja deh yang gue laksi palapa, kayak gitu sama Mas Riz. Serius nih gitu gue bilangin. Sedangkan si prosesnya kan udah jalan sebenarnya. Udah jalan tema yang lain gitu, kayak astaga ini kenapa nggak diambil aja dulu, kayak ngebuang semester akhirnya gitu. Oh, lo akhirnya nunda TA? Enggak, si tema yang lama itu yang bikin face gitu loh. Awalnya pengen ngebikin Galaksi Palapa jadi tugas fiktif akhir gitu lah ya. Gitu. Ya. Taunya suruh bikin beneran gitu. Bikin aja lu, mau aja ngerjain gitu. Udah waktu itu langsung udah tinggalin aja, tinggal 2-3 bulan gitu langsung nggak dilanjutin lah tema yang sebelumnya gitu. Jadi lebih intens mikirin ke Galaksi Palapa. Jadi kayak satu timeline gitu kan, sebagai tugas akhir gitu, sebagai si materi promo juga gitu loh, si KPR-nya gitu. Kalau sisi menarik yang bikin gua kaget itu sih, nggak nyangka gitu loh. Berarti emang udah mestakung tuh Gung, kayak udah takdir lo buat ngerjain Galaksi Palapa, kalau nggak ya jadi Galaksi apa tahu. Galaksi Bekasi kali ujung-ujungnya kalau bukan lo. Keren sih Gung. Berarti sebenarnya yang gue tangkap adalah intinya lo jangan takut buat bikin fan art buat band-band yang lo sukain gitu ya. Pertama, yang kedua akhirnya ketika lo mau mulai sesuatu proyek atau apapun inisiatif, ya udah tanya aja, kayak lo nanya, Mas KPR mau bikin album nggak? Itu kan lo nembak sebenarnya. Berarti kan sebenarnya udah ada artis saya, tapi ternyata entah gimana alam semesta berkonspirasi, akhirnya lo juga yang megang gitu kan. Iya, walaupun jalannya harus muter-muter dulu gitu ya. Iya. Itu sih paling ya, coba rajin bikin karya itu sih. Terlepas dari lu mau interpretasi si bandnya langsung, kalau karya yang emang dibikin lumayan konsisten gitu ya lama-kelamaan band juga ngelirik gitu, yang emang ya basicnya ilustrator gitu atau seniman gitu. Kadang juga band malah ngelirik yang ke ranah itu kan, selain yang khusus buat band gitu. Enggak gitu. Benar. Intinya konsistensi. Masalah ada yang ngelirik. Oke, kayaknya kita udah lumayan berapa lama ya nih? Setengah jam udah kali ya? Iya, kayak udah setengah jaman lah. Next akan ada proyek apa lagi Gung? Atau ada apa yang sedang lo kerjakan? Sekarang apa ya? Oh ya, kemarin masih ngelarin ini nih, pre-order King Gizzard. Masih ada nggak sih? Pengiriman sih. Orang-orang masih bisa nggak? Kayaknya udah ngepas deh. Ya, emang dari teman-teman itu udah ngebook juga kan. Ya emang dibikin PO tapi dibikin lebihan. Terus teman yang pada tahu nih kalau bikin lebihan, udah deh book deh ini biar bagian. Besok tinggal kirim-kirim sih. Sayang sekali ya, jadi buat kalian penonton yang tiba-tiba punya uang dan ingin membeli karya Gung Budi,
Mungkin bisa follow Gung Budi dulu. Jadi nanti ketika dia ada buka PO-PO band-band lagi, tinggal sikat aja sih. Ya nggak sih? Ya, Itu nambah sih. lah, nambah uang jajan. Oke Beli kalau frame. gitu. Ya bisa bener. Untung juga kan lu akhirnya sekarang freelance jadi lumayan banyak waktu luang dan bisa ngerjain banyak band nggak sih? Itu tergantung gue lagi sih. Iya sih bener sih. Kadang gue malah lebih, udah nih sepedaan aja gitu, kayak benar-benar ya, maksudnya dalam sebulan uang kayak dirasa udah cukup gitu, malah kayak nggak pengen ngapa-ngapain gitu ya, sepedaan gitu, main ke rumah temen gitu. Ya udahlah, nggak usah buru-buru juga. Apa yang dikejar? Iya kan? Ya Pengen udah. cepat-cepat kaya. Oh ya, amin sih, Gung. Gue doain selalu. Thank you banget, Gung Budi, untuk waktunya. Mungkin next time kita bisa ketemu offline atau main futsal lagi. Atau kapan lah kita bisa main-main. Ya, thanks Thank juga you banget Saniter. buat Gung udah mau nyempetin waktunya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Saya Said dan Gung Budi. Salam.